Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silahkan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas sebuah smartphone baru dari Xiaomi yang cukup menghebohkan di awal peluncurannya. Karena spesifikasi yang ditawarkannya dirasa terlalu ganas untuk kelas harga yang ditawarkan. Smartphone tersebut adalah Poco X3 NFC. Untuk edisi Poco kali ini dia dijuluki sebagai mid-range killer karena harganya yang masuk di kelas mid-range tapi dia punya spesifikasi di atas rata-rata smartphone mid-range pada umumnya. Tidak sedikit orang yang memuji smartphone ini dan rata-rata merekomendasikannya jika kita punya budget di kisaran 3 jutaan. Jadi bisa dikatakan kalau Poco X3 NFC ini merupakan salah satu smartphone yang punya value for money paling baik di tahun 2020 ini. Berbicara harganya, smartphone ini dijual dengan harga resmi mulai dari Rp3.099.000 untuk varian yang 6/64GB dan Rp3.499.000 untuk varian yang 8/128GB. Lantas apa saja alasan yang menjadikan smartphone ini disebut sebagai mid-range killer dan mengapa orang-orang menyarankan kamu untuk membeli smartphone ini ketimbang smartphone lain di kelas harga 3 jutaan? Mari kita bahas di video ini. Yang pertama, Poco X3 ini punya performa yang bagus di kelasnya. Buat yang nyari dan membutuhkan smartphone dengan performa maksimal, smartphone ini punya chipset untuk kelas mid-range terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 732G, yang sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama yang memakai chipset ini. Qualcomm mengklaim chipset ini punya performa 10% lebih baik dari 730G atau yang versi sebelumnya. Chipset kencang ini juga dipadukan dengan RAM berkapasitas 6GB atau 8GB. Saat di benchmark, skor Antutu yang didapat sebesar 287.564. Skor ini sih sudah sangat oke untuk sebuah smartphone dengan harga 3 jutaan. Untuk membuktikan ketangguhannya lebih dalam lagi, kita akan coba menjalankan game berat seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact. Untuk game PUBG Mobile, setting grafiknya bisa didapat di Smooth Ultra. Di setting ini, gameplaynya terasa lancar dan smooth, didukung juga layarnya yang sudah 120Hz sehingga pengalaman bermain menjadi lebih menyenangkan dan terasa lebih lancar. Kemudian untuk game Genshin Impact, kita tetap bisa menjalankannya dengan setting tertinggi loh. Dan dengan setting tersebut masih terasa playable. Cuman kalau dengan setting ini memang smartphone-nya jadi terasa cepat sekali panas ya. Kamu bisa turunkan di setting high ataupun di setting yang lebih bawah lagi. FPS-nya juga pasti meningkat kalau settingnya diturunkan ya. Pokoknya untuk game Genshin Impact tidak ada masalah dijalankan di smartphone ini. Jadi buat gamer, performa smartphone ini tentunya udah cukup banget buat menjalankan game-game terbaru bahkan game-game berat ya. Yang kedua, punya fitur terlengkap di kelasnya. Di bagian fitur, Poco X3 ini juga sangat menarik secara kelengkapannya. Bahkan banyak fitur yang tidak dimiliki oleh smartphone lain dengan kelas harga yang sama. Yang pertama, sesuai nama belakangnya, smartphone ini sudah punya NFC. Fitur yang cukup penting dan sangat terasa sekali manfaatnya ya untuk masa sekarang. Dengan adanya NFC di Poco X3 ini, kita bisa melakukan cek saldo dan top up saldo e-money atau kartu uang elektronik langsung dari smartphone kita. Melakukan pembayaran cashless dengan aplikasi wallet ataupun untuk mengirim data sesama perangkat yang sudah ada NFC-nya. Kemudian fitur selanjutnya yang menjadi ciri khas smartphone Xiaomi dan tidak dimiliki oleh smartphone lain adalah infrared blaster. Poco X3 ini bisa kita jadikan remote untuk mengontrol perangkat elektronik yang ada di sekitar kita menggunakan aplikasi Mi Remote. Cukup dengan satu smartphone bisa menjadi remote untuk semuanya. Nice. Pokoknya akan ada banyak kemudahan yang akan kamu dapatkan jika menggunakan fitur-fitur yang ada di Poco X3 ini. Yang ketiga, punya layar 120Hz yang tajam, luas, dan punya notch yang kecil. Layar smartphone ini juga menjadi salah satu daya tarik di kelasnya ya.
Panelnya berjenis IPS beresolusi 1080x2400 pixel dengan diagonal seluas 6,67 inch. Yang membuat layarnya terlihat menarik secara fisik adalah model poninya yang sudah menggunakan tombol kecil di tengah, mirip seperti desain layar smartphone flagship. Hal ini juga membuatnya jadi terlihat sangat full dan luas, ditambah ukuran dagunya yang juga udah cukup tipis. Kemudian dia punya refresh rate sudah 120Hz dengan touch sampling 240Hz, membuat respon dan pergerakan grafik pada layarnya terasa cepat sekali. Efek kecepatan ini akan sangat terasa sekali saat kita gunakan misalnya untuk scrolling dan bermain game. Kualitas warna yang dihasilkan layar ini juga terlihat berbeda dari smartphone kebanyakan. Warnanya terlihat sangat kaya dan hidup berkat teknologi HDR10 yang sudah terdapat pada layarnya. Pokoknya apa yang tertampil di layarnya menjadi salah satu daya tarik dan cukup memanjakan mata. Pada saat pertama kali saya melihat layar smartphone ini, saya langsung bisa menilai kalau layarnya ini cukup bagus. Yang keempat, mempunyai baterai besar dengan fast charging 33 watt. Nah, untuk urusan baterai, smartphone ini pakai kapasitas 5160 mAh, yang mana masih cukup besar untuk smartphone saat ini ya. Xiaomi mengklaim baterai ini bisa digunakan untuk bermain game selama 10 jam, menonton video 17 jam, dan memutar musik 153 jam. Jadi untuk daya tahan baterai pemakaian standar harian tentu cukup bisa diandalkan ya. Pengisian yang sudah menggunakan fast charging 33 watt juga membuat durasi pengisian baterainya tidak perlu waktu yang lama. Cukup 30 menit dapat mengisi sampai 62%, dan hanya butuh waktu 65 menit saja untuk mengisi sampai 100%. Nice. Yang kelima, punya quad kamera 64 megapiksel yang bagus untuk foto dan video. Untuk kelengkapan lensa tentu sudah menjadi hal wajar ya, smartphone seharga segini punya 4 lensa yang terdiri dari lensa utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682, lensa ultrawide 13 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa deep sensor 2 megapiksel. Untuk kamera depan resolusinya juga cukup besar yaitu 20 megapiksel. Untuk perekaman video, kameranya ini sudah support hingga ke 4K 30 fps, atau jika ingin video yang smooth bisa ke 1080p 60 fps. Bahkan salah satu fitur di kameranya ini kita bisa menggunakan mode pro atau manual untuk merekam video. Tidak hanya untuk foto ya, hasil foto dan videonya juga cukup bagus, ditambah fitur modenya yang sangat lengkap membuat kita bisa mengkreasikan fitur-fitur yang ada untuk menghasilkan foto atau video yang menarik sesuai kreativitas kita hanya menggunakan kamera dari Poco X3 ini. Yang keenam, sudah menggunakan stereo speaker yang bersertifikasi high-res audio. Nah, untuk urusan audio, Xiaomi juga tidak sekedar membenamkan speaker asal bunyi. Poco X3 ini punya stereo speaker yang terletak di bawah dan satu lagi di atas menyatu dengan earpiece-nya. Asiknya lagi, speaker ini sudah bersertifikasi high-res audio sehingga speakernya ini mampu mengeluarkan suara berkualitas tinggi. Kita jadi bisa memutar lagu-lagu favorit kita yang berformat high-res dengan smartphone ini. Dan karena speakernya sudah stereo, tentunya bisa memberikan efek surround sound dan suara yang lebih hidup saat dipakai bermain game ataupun menonton film. Oke, itu tadi dia 6 alasan kuat yang membuat kenapa Poco X3 ini sangat recommended untuk dibeli di kelas harga 3 jutaan. Kalau kita coba lihat smartphone 3 jutaan yang ada di pasaran sekarang, kayaknya hampir semua fitur yang mereka punya ada di Poco X3 ini ya, dan bahkan masih banyak juga yang tidak selengkap Poco X3 ini fitur-fiturnya. Saya sendiri merasa tidak ada hal yang bisa dikomplain dari smartphone ini untuk kelas harganya. Value for money-nya memang sangat baik sekali. Satu hal yang bisa saya komplain dari smartphone ini yaitu ketersediaan stoknya. Untuk di Mi Store online sendiri, hingga video ini dibuat, saya cek stoknya itu masih kosong. Lalu di lapak pedagang yang ada di e-commerce memang ada, tapi harganya jadi lebih mahal karena kelangkaannya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.